Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan, menyebutkan tentang hadis Rasulullah, kalau nggak lupa artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadhu. Ya, Tat. Yang saya tanyakan, hadis tersebut itu penjelasannya gimana, Tat? Pertama, tapi kenyataannya di masyarakat ini, Tat, katakan orang itu berilmu, ulama katakan. Tapi kalau ulama tersebut itu masalah ekonominya itu di menengah ke bawah, Tat, itu seolah-olah itu tidak dihargai, Tat. Katakan tidak, kurang diwong-wong lah. Tapi kalau orang itu kaya, kok dihargai, dihormati dan sebagainya. Padahal toh ulama itu kan berilmu, meskipun berilmu, tapi kalau hartanya itu kok minim, sedikit sekali orang yang menghargai lah. Bagaimana hubungannya hadis tersebut dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harus dibedakan antara tawadhu dengan tidak punya harta. Ya, jadi tawadhu itu adalah orang itu aslinya jabatannya tinggi, hartanya banyak, ya, pokoknya serba wah tinggi-tinggi. Tapi dia tidak sombong, ya. Dia tampilannya sederhana seperti Rasulullah. Rasulullah kaya raya loh, tapi tampilan beliau nyantai sederhana. Ya. Sebagian orang kalau dia ini ya, tabiat dunia kan saling tadi berbangga-bangga, saling tadi. Ya. Islam memberikan syariat, ya, gak usah gaya, ya, gak usah gaya. Yang penting banyak sedekah, kan gitu. Ya, kalau moto orang umumnya itu kan, ya, gak punya duit gak apa-apa, yang penting gaya, kan gitu. Ya, dompet kempes nggak apa-apa, yang penting gaya melidih. Jadi itu bagian tadi, masalah dakwah itu bagian dari uslub dakwah atau metode dakwah, yaitu memperhatikan psikologi, sosiologi masyarakat juga. Ya. Artinya kalau masyarakat itu secara keumuman memandang seperti itu, ya, maka kita harus tadi berusaha semaksimal mungkin untuk tadi biar kata-kata saya ini didengar, maka pendidikan saya harus tinggi, kan gitu. Itu niat yang bagus. Ya, saya lanjut S1, S2, S3, niat saya apa? Biar Islam ini didengar. Ya. Demikian juga tadi semangat, mungkin kalau Allah bukakan pintu rezeki, dia manfaatkan untuk itu. Tapi tidak sombong, tidak mentang-mentang saya S3, saya kaya raya. Nah, itu namanya mentang-mentang. Tapi dia punya harta, dia punya tadi pendidikan, jabatan, tapi dia tetap tawadhu. Maka orang yang seperti ini Allah angkat. Ya. Kalau ini kebersamaan, ya, agar masyarakat itu mendengar dakwah Islam, maka jamaahnya ini bantu agar ustadznya ini pendidikannya tinggi biar didengar. Ya. Agar ustadznya ini juga punya penghidupan yang layak. Nah, itu kerja bareng, ya, agar tadi didengar. Makanya Islam itu dakwah itu perlu bareng-bareng, kerja bareng. Ya. Jadi tawadhu itu adalah tadi dia. Ya. Jadi kalau masyarakat tahu ini orang kaya tapi kok gayanya sederhana, makin Allah angkat derajat orang ini, orang makin hormat. Ya. Tapi kalau nggak punya duit medentang, kemudian masyarakat juga ngerti gaya itu kan gitu. Jadi usahakan tadi ya, ada semangat, ya, ada semangat untuk lanjut pendidikan ketika kita menjadi juru dakwah.
Jadi ini agar masyarakat itu karena menilai dari tadi kompetennya, oh dia layak. Kenapa? Karena dia sudah S1, dia sudah begini, dunia mapan ini. Itu perlu. Dan itu perlu kita pikirkan bersama ketika belum ada ya. Karena tadi itu mesti, karena tabiat jiwa manusia kan seperti itu. Ketika ada yang nyampaikan, memberikan nasihat, kamu urusi diri kamu sendiri saja belum bisa kok nasihatin orang, kan kadang seperti itu ya. Jadi hadis tadi itu tidak bertentangan dan sesuai dengan kenyataan. Ada tawadhu'a sama seperti yang sebelumnya. Allah tidak mazadallahu abdan bi'afwi. Allah tidak menambah seorang hamba yang tadi dia lebih memilih memaafkan padahal dia mampu untuk membalas, kecuali Allah akan tambah makin tinggi, makin mulia, makin dihormati ya. Jadi tidak semua harus kedoliman harus dibalas, tidak semua kekerasan dibalas keras, tapi kalau dia jadi dia ini seperti Rasulullah SAW tadi itu, seperti itu orang itu sungkan. Kenapa? Karena beliau sering ngasih para sahabatnya ya. Jadi Rasulullah itu dakwah itu bukan hanya dengan lisan beliau saja, tapi beliau dakwah dengan harta beliau ya. Dan orang hormat, kenapa kok hormat kepada Rasulullah? Rasul utusan Allah, derajat paling tinggi, keilmuannya terjamin paling tinggi ya. Jadi itu adalah bagian dari tadi ya, bagian dari dakwah. Kepentingan dakwah harus memperhatikan itu, bukan hanya tadi polosan saja ya. Dan menyalahkan, kenapa saya nggak didengar, kenapa saya didengar. Makanya tadi seorang dai harus bersemangat untuk menaikkan kualitasnya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar agama ini didengar. Ternyata ini bagus orangnya, karena tadi dia betul-betul layak, karena dia begini. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Yeah. Iya, jadi kalau dia itu punya tawadhu'a itu hasilnya dia punya segalanya, tapi dia merendah, maka pasti Allah akan tambah tingkatkan derajat dia di dunia dan di akhirat. Di dunia orang akan lebih sungkan dengan dia. Oh, dia ini kaya raya tapi mau nyapu masjid, dia ini begini, kata-katanya makin didengar ya, membantu, dihormati. Dan di akhirat jelas ya, di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memuliakan dia. Allah akan merendahkan orang yang sombong ya, makanya Allah berseru ya, ana malikul yaum, aku raja hari ini ya. Siapa yang kemarin yang sombong itu ya, angkat kepalanya, enggak ada yang berani angkat. Allah jatuhkan, Allah turunkan, Allah hinakan. Tapi yang tadi yang tawadhu, nggak pernah sombong, artinya wadhu itu mengembalikan ini adalah rahmat Allah, bukan rezeki ini bukan milik saya, bukan karena kepintaran saya, tapi ini adalah Allah yang mengantarkan, sehingga tidak sombong sama sekali ya. Kemudian dia tadi Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat ya.